Masih di sekitar Kampung Blekok. Sekarang, aku menuju sekitar muara sungai yang berbatasan langsung dengan laut. Sambil membawa sodu, salah satu alat yang akrab dengan nelayan di Situbondo. Kira-kira membuat apa, yuk? Nah, kita sedang mencari udang rebon di sekitar muara pantai. Nah, biasanya masyarakat di sini menggunakan sodu untuk mencari udang tersebut. Yuk kita cari lagi, Pak. Ya, mari. Yuk, semangat. Udang rebon atau ebi adalah salah satu jenis udang yang berukuran sangat kecil. Mereka biasanya berkumpul di muara saat air sungai sangat keruh seperti ini, terutama saat pergantian arus surut menuju pasang. Makanya, para nelayan mulai mencari rebon sejak pagi buta sebelum air laut kembali pasang. Masing-masing orang biasanya membawa sodu sendiri-sendiri karena mereka carinya perorangan, yo. Nah, sebenarnya cara kerja dari sodu ini cukup mudah. Bentuknya yang mirip sekop, nanti udang-udang tersebut akan disekop dan masuk ke dalam kantong yang ada di belakangnya. Yuk cari lagi, Pak. Ya, mari. Biasanya sekali tangkap, mereka bisa mendapatkan hingga 8 kg udang rebon. Dan sekarang, sepertinya dapat lebih dari 5 kilo. Lumayan ya, Pak. Yuk, kita bawa pulang. Kalau di Situbondo, udang rebon pasti akan diolah jadi sesuatu yang menjadi primadona ibu-ibu di rumah. Apalagi kalau bukan terasi. Mbak, iki lo udangnya. Aku sentuh akeh. Oh iya, sama goreng nih kok dijemur dek kene. Tak jemur kono yo. Iya. Oke. Pak, saya dapat banyak, Pak. Udangnya. Udang ebi ini harus sampai benar-benar kering sebelum diolah. Sip, Mbak. Nggak perlu lama toh. Paling butuh waktu seharian kalau panasnya kayak begini. Nah, jadi ini udang yang aku dapatkan tadi. Nah, biasanya masyarakat di sini mengolahnya menjadi terasi. Nah, ini kan baru aku dapatkan tadi ya. Nah, saking segernya bisa aku makan langsung nih. Enak, Pak. Coba, Pak. Iya. Udang seger adalah kunci dari terasi yang enak. Itu kata orang-orang. Ada yang Kalau kebanyakan bahannya aja udah enak banget kalau langsung dimakan begini. Gimana terasinya nanti yo? Mas, iki wis kering, mari ini sudah ditumbuk kok. Oh, ngono. Wes, aku rene ae. Aku tak. Oh, ya wis. Langsung aku angkat ya. Langsung ditumbuk toh. Udang rebon yang sudah benar-benar kering, selanjutnya langsung ditumbuk sampai benar-benar halus. Oh iya, biar lebih mudah saat menumbuk, tambahkan dengan sedikit air. Jadi, jauh lebih mudah dihancurkan. Terasi, atau yang di beberapa tempat lain sering disebut dengan belacan atau calo, adalah bumbu masak yang terbuat dari udang rebon atau ikan yang difermentasikan. Nah, jadi pembuatan terasi di Kampung Blekok ini tidak menggunakan bahan lain selain udang rebon. Benar ya, Pak ya? Betul. Tidak menggunakan pengawet, pewarna. Nggak pakai. Balik lagi, karena bahannya yang sudah bagus, jadi tidak perlu bahan tambahan apapun, termasuk pewarna. Tuh, gini aja udah bagus toh warnanya. Bing, tipe dan Bing. Oh iya, Pak. Setelah halus, saatnya diuleni sampai menyerupai adonan. Kemudian padatkan dan bentuk sesuai keinginan. Jadi tahap akhir pembuatan terasi ini itu hampir sama seperti kita bermain tanah liat. Tinggal dipadatkan lalu dibentuk sesuka hati kita. Bentuknya kotak ini ya, Pak ya? Ya. Tuh, punya aku hampir jadi nih. Punya Diki kok nggak jadi-jadi. Ini dari tadi loh.
Bagusan punyaku kan? Kamu sih kecilnya nggak pernah main lempung. Loh, enak wae. Kalau aku sih jelas masih main lempung. Emangnya anak sekarang yang mainnya udah lewat HP semua. Wes, saatnya dimasak yuk terasi yang segar ini. Terasi memiliki rasa dan aroma yang cukup tajam. Tapi justru itulah yang jadi ciri khasnya, yang bikin ibu-ibu kesemsem dengan bumbu dapur yang satu ini. Si coklat beraroma kuat ini sebenarnya bisa dijadikan bumbu berbagai masakan, karena bisa berfungsi sebagai penyedap alami yang bikin masakan jadi jauh lebih gurih. Tapi kalau di Jawa, lebih identik dengan dibuat sambal. Nah, terasi ini mau dibuat sambal, tapi sebelum dibuat sambal dibakar dulu biar aromanya enak. Terus ini apa gue sama orang? Durung, Mas. Durung. Durung. Dengan dibakar, aroma dan rasanya jadi lebih tajam lagi. Oh iya mbak, piye? Bumbu dan bahan pepesnya wis siap durung? Aman, ini aku lagi bikin bumbunya. Bumbu-bumbunya cukup sederhana loh. Kita cuma butuh bawang merah, bawang putih, cabai dan perasan jeruk nipis. Semuanya dihaluskan dulu. Udang rebon ini akan kita masak jadi pepes yang akan dicampur dengan parutan kelapa dan juga bumbu yang sudah saya ulek. Udah udang rasanya gurih, kelapanya juga rasanya gurih, pasti rasanya mantap ya Mbak ya. Masih ada kelapa yang diparut. Eits, bukan cuma kelapa yo, tapi di tengahnya ada cabai merah yang diparut sekalian. Pasti anak negeri baru lihat toh cabai yang diparut seperti ini. Sekarang langsung satukan semua bahan dan bumbunya. Mulai dari bumbu halus, parutan kelapa dan cabenya, dan udang rebon yang masih segar. Oh iya, ada juga tambahan irisan bawang merah muda beserta daunnya sekalian, biar makin sedap pepesnya. Sip, tinggal aduk sampai rata dan bungkus dengan daun pisang. Bungkus daun pisangnya harus tebel yo, soalnya selain dikukus, sebagian pepesnya akan dipanggang. Jadi biar nggak mudah gosong bungkus daun pisangnya. Mas, iki wis dadi sampean kukus yo. Oh ya Riz, nih. Nah, pas banget. Bungkus pepes rebonnya juga sudah selesai. Minta tolong dipepes ya. Ada beberapa jenis pepes rebon seperti ini. Biasanya ada yang dikukus dan ada juga yang dibakar seperti ini. Masing-masing punya kelebihan dan cita rasa. Kalau dikukus jadi lebih empuk, tapi kalau dibakar jadi lebih kering dan gurih. Sambil nunggu pepesnya matang, aku bikinin sambal terasi yang jos gandos buat temen makan pepesnya. Sebenarnya bahannya sederhana kok, termasuk sambal simpel yang menggunakan terasi bakar, cabai rawit, dan irisan tomat segar. Nah, yang bikin rasanya jadi luar biasa seger, ya ini, tambahan perasan jeruk nipis. Sebagai salah satu daerah pesisir, masakannya rata-rata bercita rasa asam segar seperti ini, biar cuaca panasnya nggak terlalu kerasa yo. Sip, wis kabeh iki. Ada pepes rebon dan sambal terasi segar. Semuanya siap dihidangkan. Sambal terasi ini makin nikmat dihidangkan dengan gorengan yang terbuat dari udang rebon segar juga. Bener-bener nikmat. Nah, terasi tadi udah enak, apalagi dibikin sambal cukup pakai bumbu-bumbu yang sederhana. Benar ya Bu ya? Mantap. Mantap. Enak banget. Pepes udang rebonnya juga nggak kalah loh rasanya. Bener-bener gurih. Pepes udang rebon ini meskipun dicampur dengan parutan kelapa dan bumbu lainnya, tapi rasanya lebih dominan. Jadi enak banget. Ya Bu ya? Habisin. Yuk. Walaupun ukurannya kecil begini, manfaatnya besar loh.
Kandungan tembaganya bermanfaat untuk berbagai masalah kulit. Kandungan kalsium dan fosfornya bagus untuk tulang. Dan kandungan niasinnya bagus untuk kesehatan syaraf. Wah, banyak banget yo. Karena alam memberikan banyak manfaat.